warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Yuwono MPD, yang terhormat Ibu Dewi Ekasari Kusumastuti MPD, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Baihaqi, saya sendiri Hayatul Saadat, Nana dan Misnatul Sukmadwi. Kami dari program studi pendidikan kimia K2 2019. Kami akan mempresentasikan tentang konsep pendidikan inklusif yang terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, paradigma model sosial dan model medis. Yang kedua, filosofi pendidikan inklusif. Yang ketiga, definisi pendidikan inklusif. Yang keempat, konsep dasar pendidikan inklusif. Yang kelima, konsep keberagaman. Yang keenam, konsep sekolah ramah anak. Yang ketujuh, manfaat pendidikan inklusif untuk negara, anak pada umumnya, anak-anak yang terindikasi tidak beruntung, termasuk anak berkebutuhan khusus. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, yaitu paradigma model sosial dan model medis. Model sosial menyandang disabilitas sebagai bagian dari ekonomi, lingkungan, dan budaya masyarakat kita. Penyandang disabilitas tidak dapat ambil bagian dalam kegiatan di masyarakat. Yang merupakan masalah adalah hambatan yang mencegah individu itu memainkan peran di dalam masyarakat itu. Bukan sang individu itu sendiri. Model medis memandang semua disabilitas bersumber dari kecacatan yang diakibatkan oleh suatu kerusakan atau penyakit. Dalam kasus Indonesia, model medis dalam menangani isu-isu disabilitas jelas dapat dibaca dalam pasal-pasal Undang-Undang Penyandang Cacat tahun 1997 pada bagian upaya pemerintah untuk kaum difabel Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 menyatakan di pasal 16 yang berbunyi pemerintah dan atau masyarakat menyelenggarakan upaya yang pertama rehabilitasi, yang kedua bantuan sosial, yang ketiga pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Misnatul Sukmadwi. B. Landasan filosofis. Landasan filosofis utama penerapan pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan 5 pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yang disebut Bhinneka Tunggal Ika. Secara filosofis, penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda, yang berarti Bhinneka Tunggal Ika, beragam dalam etnik, diadat, istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pandangan agama Islam, khususnya Islam, antara lain ditegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci, kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik tetapi ketakwaannya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri. Yang terakhir, memiliki kecintaan berbeda-beda untuk saling silaturahmi. Yang ketiga, pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. C. Definisi pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep yang muncul untuk memberi solusi terhadap persoalan pendidikan yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh setiap orang karena berbagai keterbatasan yang mereka miliki, baik fisik, kognitif, sosial ekonomi, bahkan individu berkebutuhan khusus. Konsep dasar pendidikan inklusif dimaksud sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya sehingga reguler yang dekat dengan tempat tinggalnya. Konsep keberagaman. Keberagaman peserta didik di kelas inklusif memiliki karakteristik tersendiri, baik pada peserta didik reguler maupun pada peserta didik berkebutuhan khusus. Ada beberapa peserta didik yang memiliki keberagaman, seperti 1. Keberagaman fisik, 2. Keberagaman sensorik, 3. Keberagaman sosial, ekonomi, dan demografis, 4. Keberagaman jenis lainnya.
Kemudian sikap dan tindakan yang harus dilakukan guru terhadap keberagaman peserta didik, yaitu A. Menerima keberagaman peserta didik yang ada di kelas, B. Memahami perbedaan unik setiap individu peserta didik, C. Menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua peserta didik, D. Memberikan kebutuhan layanan pembelajaran khususnya bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Indikator kualitas hidup peserta didik. Ada 4 indikator kualitas hidup bagi peserta didik, yakni A. To like, B. To love, C. To play, D. To work. Selanjutnya, F. Konsep sekolah ramah anak. Yang pertama, definisi sekolah ramah anak. Definisi sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. 2. Prinsip sekolah ramah anak. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu A. Non-diskriminasi, B. Kepentingan terbaik bagi anak, C. Kelangsungan hidup dan perkembangan, D. Penghormatan terhadap pandangan anak, E. Pengelolaan yang baik. 3. Komponen sekolah ramah anak. Penerapan sekolah ramah anak dilaksanakan dengan merujuk 6 komponen penting, yaitu A. Kebijakan sekolah ramah anak, B. Pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak, C. Pendidik dan tenaga pendidikan, D. Sarana dan prasarana sekolah ramah anak, E. Partisipasi anak, F. Partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. 4. Ciri-ciri sekolah ramah anak. Menurut Ratnasari Dia Utami dan kawan-kawan dalam jurnal implementasi penerapan sekolah ramah anak pada penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar 2017, sekolah ramah anak memiliki 5 ciri, yaitu A. Adanya perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan, B. Proses pembelajaran yang baik sehingga anak merasa nyaman, C. Proses pembelajaran didukung media ajar, D. Adanya keterlibatan murid, E. Keterlibatan murid dalam penciptaan lingkungan sekolah. 5. Tujuan sekolah ramah anak, diantaranya A. Untuk melindungi, memenuhi, dan menjamin hak-hak anak, B. Dapat mengembangkan kemampuan, bakat, minat anak, C. Mempersiapkan anak agar mampu bertanggung jawab terhadap kehidupan, D. Mengajarkan anak untuk bersikap saling menghormati, dan E. Melatih anak untuk dapat bekerja sama dengan orang lain. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Standar sekolah ramah anak. Tiap sekolah hendaknya menciptakan sekolah ramah anak atau SRA sesuai standar yang telah ditetapkan. Berikut beberapa standarnya. Yang pertama, tiap anak bisa mendapat haknya tanpa perlakuan diskriminasi. Yang kedua, tiap anak bebas mengeluarkan pendapat, ide, gagasan, dan penemuan di berbagai bidang. Yang ketiga, metode pembelajaran harus dibuat senyaman dan sebaik mungkin demi mendukung karakter siswa. Yang keempat, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Yang kelima, adanya transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, informasi, serta penegakan hukum yang jelas. Yang keenam, adanya kerjasama antara tenaga kependidikan dengan murid dan orang tua. Yang ketujuh, sekolah harus bisa membuat program kerja yang sifatnya mendukung pengembangan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Yang kedelapan atau yang terakhir, hendaknya pengambilan keputusan dan tindakan oleh tenaga kependidikan dilakukan dengan mempertimbangkan siswa dan menjamin agar hak siswa tetap dilindungi. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan inklusi untuk negara, anak pada umumnya, anak-anak yang terindikasi tidak beruntung atau termasuk ABK. Yang pertama yaitu manfaat inklusi bagi negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu, baik yang mengalami kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, atau memiliki bakat istimewa dan yang tinggal di daerah terpencil. Nah, untuk
bagi guru, manfaat pentingnya pendidikan inklusi bagi calon guru, yaitu sebagai bekal nanti pada saat mengajar. Antara lain, agar guru mengetahui apa, siapa, dan bagaimana ciri-ciri ABK. Nah, seterusnya ini manfaat pendidikan inklusi bagi ABK. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, sosial, emosional, mental, maupun peserta didik yang memiliki kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya serta. Yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi bagi semua peserta didik. Nah, itu tadi dua manfaat pendidikan inklusi bagi ABK. Terusnya itu kesimpulan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan mengenai presentasi pada kami tadi. Yaitu pertama, pendidikan inklusif adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik tanpa terkecuali. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan inklusif di Indonesia adalah Pancasila. Yang ketiga, sekolah ramah anak adalah suatu pendidikan yang aman, bersih, dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan lain-lain. Yang keempat atau yang terakhir, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu, baik yang mengalami kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, memiliki bakat istimewa, dan yang tinggal di daerah terpencil. Nah, itu tadi mengenai presentasi kami dari kelompok 4. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.